Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai, jumpa lagi dengan saya Reski Oktaviani Sultan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tugas kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Koneksi materi kali ini menggunakan refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Pada bagian yang pertama yaitu peristiwa, momen yang paling penting bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang pertama ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran sebenarnya adalah berpihak kepada murid. Murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Dan dalam pengimplementasiannya, saya melaksanakannya dalam aksi nyata. Yang kedua, yaitu mempelajari nilai dan peran pengguru penggerak, serta membuat rencana kegiatan yang mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Adapun momen yang paling menantang dalam mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang pertama dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS harus lebih awal agar tidak melebihi due date. Yang kedua di ruang kolaborasi yang saling bertukar pikiran dengan diskusi bersama teman CGP lainnya. Yang ketiga yaitu dalam melakukan aksi nyata, dan yang keempat mengelola waktu harus dengan baik. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Modul 1.1 menjelaskan tentang konsep menghamba pada murid. Artinya pendidikan dan pembelajaran harus berorientasi pada murid. Hal ini berkaitan dengan nilai guru penggerak yang ada pada modul 1.2, yaitu nilai berpihak pada murid. Di modul 1.1 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat murid agar menjadi manusia yang merdeka. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak pada modul 1.2, yaitu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan sebuah aplikasi yang diupdate kembali, atau dengan kata lain, sebuah aplikasi yang diperbaharui menjadi lebih baik lagi. Dengan mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak, memberikan saya inspirasi untuk menjadi pendidik yang lebih berpusat pada murid dan memberi dampak positif pada murid tentunya. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak di sekolah nantinya. Momen ini menyadarkan saya bahwa saya harus banyak belajar lagi dan merefleksi diri, terutama terhadap murid yang harus melihat dari berbagai sudut pandang dan meyakini diri saya bahwa murid saya akan dapat mengembangkan potensi dengan cara terbaik mereka. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi,
Saya menganggap bahwa cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Siswa yang memiliki nilai yang tinggi merupakan kesuksesan dalam proses pembelajaran. Refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran di kelas tidaklah penting untuk dilakukan oleh siswa. Saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang benar-benar berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Saya harus banyak melakukan praktik baik dan juga membagikan kepada teman-teman rekan sejawat saya. Refleksi yang keempat yaitu penerapan ke depan. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Yang kedua, inovatif, dengan menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, dan tentunya saya akan terus membuat berbagai karya baik video pembelajaran maupun modul ajar yang interaktif. Yang ketiga yaitu reflektif. Sebagai seorang pendidik, saya harus berpikir reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang efektif dengan selalu berpikir terbuka, dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun mengajak orang lain. Yang keempat yaitu mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang kelima yaitu kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Semoga refleksi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi banyak pendidik yang ada dimanapun. Terima kasih banyak saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam.